Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatun Nadifa dari kelas B3 mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber data dan yang kedua yaitu berdasarkan cara pengumpulan datanya. Nah, yang pertama yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan sumber datanya atau respondennya, yaitu di sini ada dua cara atau dua macam cara. Yang pertama yaitu primer dan sekunder. Nah, primer ini dilakukan dengan cara secara langsung, sedangkan yang sekunder ini dilakukan secara tidak langsung. Jadi berdasarkan sumber data yang primer ini, seorang peneliti melakukan pengumpulan datanya itu secara langsung dari respondennya atau dari orang yang kita teliti. Sedangkan kemudian yang sekunder itu merupakan seorang peneliti yang mengumpulkan datanya itu melalui dokumen atau orang lain, jadi tidak langsung dari respondennya. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data menurut berdasarkan cara pengumpulan datanya. Nah, di sini berdasarkan cara pengumpulan data ada 4 cara. Yang pertama yaitu interview, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi, dan yang keempat yaitu dokumentasi. Nah, yang pertama yaitu interview. Interview ini interview atau wawancara. Nah, wawancara ini dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jadi, apa sih wawancara terstruktur itu? Yaitu wawancara yang sebelum kita melakukan wawancara itu, kita sudah menyusun terlebih dahulu atau menata terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan di waktu wawancara. Jadi sudah tertata dan sudah ada aturannya. Nah, kayak seperti kita itu sudah mengelis beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden. Nah, kemudian yang wawancara tidak terstruktur ini merupakan wawancara yang bebas atau kondisional. Jadi, ketika kita wawancara, kita memberikan pertanyaan-pertanyaannya itu secara kondisional kepada responden. Jadi, tidak kita persiapkan terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Nah, kuesioner ini yaitu merupakan angket. Nah, jadi memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan yang tertulis kepada responden. Jadi kita itu memberikan sebuah kertas yang sudah berisi pernyataan-pernyataan yang akan diberikan kepada responden. Kemudian responden mengisi dan setelah diisi dikembalikan ke kita lagi sebagai sumber data. Kemudian yang ketiga yaitu observasi. Nah, observasi ini melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Jadi pada observasi ini atau pengamatan, seorang peneliti ketika melakukan observasi atau pengamatan harus memiliki buku catatan yang khusus atau buku catatan atau dokumentasi atau rekaman yang gunanya untuk mempertimbangkan ketika kita melakukan observasi atau sebagai hasilnya nanti. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi atau yang sudah lalu. Nah, dokumentasi ini bisa berbentuk berupa tulisan atau foto atau karya-karya monumen seseorang. Nah, dokumen ini digunakan dalam penelitian kuantitatif dan pengembangan. Kemudian dalam hal yang mengumpulkan data awal yang dapat menunjang latar belakang dan pentingnya penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi itu tadi tentang teknik pengumpulan data yang sudah saya paparkan. Jadi ada dua cara, yaitu berdasarkan
sumber data dari respondennya langsung dan berdasarkan cara pengumpulan datanya. Nah, tadi juga udah dibilang kalau berdasarkan sumber data ini dari primer atau sekunder. Kemudian yang dalam berdasarkan cara pengumpulan data ini ada 4 cara. Yang pertama interview atau wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga observasi atau pengamatan, dan yang keempat yaitu dokumentasi. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.